Unjuk rasa gugat Raperda RT RW di Lamongan, Jawa Timur ricuh. Tim riset Fakultas Kedokteran Unpad akan uji vaksin COVID-19 bulan Agustus di 6 lokasi di Bandung. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya seperti KPK akan mendalami apakah ada pelanggaran penggunaan rekening pribadi untuk pemakaian APBN di sejumlah kementerian dan lembaga. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, polisi menggerebek sejumlah warung remang-remang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung tersebut diduga membuka layanan prostitusi dan pesta miras saat pandemi COVID-19. Aparat Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek sejumlah warung remang-remang yang ada di Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warung ini diduga menjalankan praktik prostitusi dan juga pesta miras saat pandemi COVID-19. Petugas pun menangkap 12 pria dan wanita pekerja seks komersial. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa tempat ini dijadikan ajang prostitusi. Makanya kita lakukan penertiban, terus kita lakukan penertiban mulai 1 minggu yang lalu sampai sekarang. Belasan pria dan wanita yang terjaring kemudian dibawa petugas ke kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk didata dan diperiksa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rumah berlantai 3 di Tomang, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Rumah berlantai 3 di Jalan Gelong Baru Selatan, Tomang, Jakarta Barat, Kamis sore terbakar. Api berasal dari lantai 3 rumah. Lantai yang terbakar adalah sebuah gudang barang yang tidak lagi terpakai. 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat pun dikerahkan ke lokasi. Sebelumnya, beberapa warga juga sudah berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Bakar apa sih? Gudang, Pak. Gudang? Iya, jadi asap kelihatan langsung dari asbesnya sih, Pak. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran ini disebabkan pemilik rumah yang mengabaikan perawatan instalasi hingga menyebabkan korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang aparatur sipil negara, pengendara mobil, menolak ditilang dan membuang kertas tilang yang diberikan oleh petugas. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah di jalur Transjakarta, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, demi menghindari razia polisi. Pengadilan Jakarta Timur. Hah? SIM ambil aja SIM. Ini udah pegang. Udah, Pegang. nggak usah. Pegang. Udah pegang. Ya udah terserah. Seorang aparatur sipil negara menolak ditilang dengan membuang surat tilang yang diberikan petugas. ASN dari salah satu kementerian ini melanggar aturan lalu lintas karena masuk jalur Transjakarta di kawasan Jalan Maijen Sutoyo. Kalau penolakan dari pelanggar tidak mau ditilang itu hal yang biasa. Namun demikian tadi ada pelanggar, dia tidak menyebutkan alasannya, hanya tidak bersedia ditilang, itu saja. Sampai akhirnya kertas birunya dibuang, Pak. Betul. Lembar birunya dibuang, tidak ditilang, tapi tetap lembar birunya kita amankan. Nanti bila yang bersangkutan ingin mencari barang bukti yang diamankan oleh kita, bisa datang ke Satlantas Jakarta Timur di Bonanas. Tak hanya kendaraan roda 4, di hari pertama operasi Patu Jaya, petugas memberhentikan pengendara motor yang nekat masuk jalur Transjakarta. Selain di Jalan Maijen Sutoyo, petugas juga merazia pelanggar lalu lintas di Jalan Jatinegara Barat. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arah di jalur Transjakarta demi menghindari razia polisi. Tak jarang polisi harus kejar-kejaran dengan pengendara yang berusaha kabur. Yang di jalur busway ini
kurang lebih 45 pelanggaran karena sistemnya itu mobile, jadi sebentar geser. Di sini didominasi sama roda 2, ya. Kebanyakan dia beralasan buru-buru, jadi ngejar waktu. Para pelanggar yang ditilang nantinya akan membayar denda melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang anggota PPSU menjadi korban tabrak lari di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gubernur DKI Anies Baswedan meminta agar pelaku bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Isak tangis putri almarhum Taka, anggota PPSU korban tabrak lari di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara pecah saat mobil jenazah tiba di rumah duka pada Kamis siang. Korban meninggal dunia di usia yang ke-43 tahun dan meninggalkan 2 orang anaknya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut melayat ke rumah duka dan ikut menyolatkan jenazah. Gubernur meminta agar pengendara yang menabrak korban bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke kepolisian. Yang tadi pagi wafat korban kecelakaan tabrak. Sejauh ini informasinya adalah tabrak lari, prosesnya sedang investigasi, dan saya minta kepada pelaku untuk ambil sikap bertanggung jawab. Jangan pengecut, nabrak dan meninggalkan. Jenazah korban dimakamkan di Indramayu, Jawa Barat, kampung halaman korban. Peristiwa tabrak lari terhadap anggota PPSU merupakan yang ketiga kalinya terjadi di wilayah Kelapa Gading dan untuk pertama kalinya sebabkan korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar menggerebek sebuah rumah yang dijadikan sebagai pabrik obat terlarang. 4 orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Rumah di kawasan Kopo Permai ini diduga digunakan sebagai pabrik obat terlarang. 4 ruangan di dalam rumah ini dijadikan sebagai tempat produksi dan penyimpanan berupa bahan kimia berbentuk serbuk serta tempat pengepakan pil berbahaya siap kirim. Penggerebekan ini berawal dari penyelidikan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dikembangkan dan menyisir 2 rumah di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung. Untuk penyelidikan lebih lanjut, 4 orang yang ditangkap dibawa ke Mapolda Jabar untuk dimintai keterangan. Telah menemukan pembuatan pil obat keras dengan barang bukti masih dicetak, ada 2 unit di luar TKP. Jadi sementara masih dalam penyelidikan dan para tersangka berjumlah sebanyak 4 orang. Guna mengetahui kandungan obat yang diproduksi pabrik rumahan ini, petugas mengirimkan sampel pil ke laboratorium BNN. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu Riau menangkap keluarga pengedar narkoba dari anak hingga menantu. Mereka menyembunyikan narkoba di dalam septic tank. Proses pengambilan. Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu harus membongkar septic tank milik warga Mak Gadi 61 tahun di Desa Kuantan Bubu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat disergap, para pelaku sempat membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Menurut Kasat Narkoba Polres Indragiri Hulu AKP Jaliper Lumban Toruan, keluarga tersebut sudah lama menjadi target polisi dan berkat laporan masyarakat yang resah dengan bisnis yang dijalankan keluarga ini, akhirnya bisnis narkoba mereka dapat dihentikan. Mengungkap peredaran narkoba yang diduga dijalankan oleh keluarga NRS alias Mak Gadi. Dari keluarga ini pun juga kita tangkap
anak beranak juga dengan menantunya berinisial NS, NR, DD, CC, dan DV. Keberhasilan itu kita dapat ungkap berdasarkan penangkapan sebelumnya, yaitu inisial THR yang telah membeli barang narkoba daripada NRS alias Magadi. Dari situ dapat kita bongkar. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka yang merupakan sekeluarga menjadi pengedar sabu-sabu itu dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Indragiri Hulu, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, artis Catherine Wilson menjalani proses asesmen di Lemdikpol Pasar Jumat, Jakarta. Sebelumnya, Catherine Wilson meminta direhabilitasi setelah tertangkap dalam kasus kepemilikan sabu. Artis Catherine Wilson Kamis siang menjalani proses asesmen atau penilaian dan pengkajian di Lemdikpol Pasar Jumat. Proses penilaian ini adalah tahapan untuk memastikan apakah Catherine Wilson perlu direhabilitasi atau tidak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih memburu tersangka A yang menjadi pemasok sabu-sabu Catherine Wilson. Barusan saja cewek berangkat ke Lemdikpol Pasar Jumat untuk melakukan asesmen. Ya, nanti di sana akan dilakukan asesmen untuk bisa menentukan apakah memang yang bersangkutan memang pantas untuk direhabilitasi, kemudian direhabilitasi selama berapa lama. Dilihat nanti dari hasil asesmen yang ada. Ya, dilihat dari hasil asesmen yang ada, apakah memang harus 3 bulan, 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan. Nanti kita menunggu keputusan dari BNP dalam hal ini. Kasus cewek ini buronan apakah sudah ada? Belum, masih kita kejar terus, masih kita lakukan pengejaran. Ya. Belum tahu posisinya sekarang di mana? Belum, masih dalami oleh tim penyidik. Artis Catherine Wilson beserta 1 orang petugas keamanan berinisial J ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa gugat Raperda RT/RW di Lamongan, Jawa Timur berujung ricuh. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.